seperti ada di pasar teman-teman ya. Mungkin bilangnya pasar kaget. Jadi di sini kita bisa lihat banyak barang-barang bagus yang tradisional yang dibuat oleh tangan orang-orang Maroko langsung. Ini keren banget teman-teman. Wah, berwarna-warni tentunya, bentuk-bentuk segala macam pot ya. Aku nggak tahu ya, ini pokoknya buatan tanah liat semua teman-teman. Nah, kalau mau teman-teman lihat di situ ada namanya kuskuser. Kuskuser itu adalah alat untuk membuat kuskus. Teman-teman tahu kuskus ya? Nih aku tunjukin foto kuskus. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ada alat pembuat kuskus yang khusus mereka gunakan untuk buat makanan tersebut. Jadi nggak sembarangan teman-teman ya. Ya ini ada berbagai macam bentuk teko ya. Ini kalau kalian beli kayaknya harganya murah karena kita ada di pasar kaget. Kalau kalian belinya langsung di toko-toko itu pasti mahal teman-teman ya. Piring yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Pasti orang-orang nggak tahu kan, ini adalah piring khas Maroko teman-teman. Pasti ini ukiran-ukiran ini dicari oleh semua ibu-ibu yang ada di dunia ini, ya kan? Ini mah buat taruh di rumah, bukan buat makan teman-teman ya, buat jadi hidangan, buat jadi hiasan di rumah. Kalau lihat piringnya, bagus banget bentuknya ya teman-teman ya. Hey, keren banget. Jadi kota Meknes sendiri itu merupakan kota yang dibangun oleh Raja Moulay Ismail. Nah, Moulay Ismail ini siapa? Jadi dia ini adalah salah seorang keturunan Rasul ya, yang kemudian membangun kota Meknes dan mendirikannya sebagai kerajaan dinasti Alawiyah. Jadi dinasti Alawiyah ini menjadi dinasti yang terlama berkuasa di Maroko dari tahun 1600 sampai sekarang ini. Rajanya sekarang dipimpin oleh Muhammad Sadis atau Muhammad yang ke-6. Sedangkan dia raja pertamanya itu, wah, kita akan nanti lihat Dori atau makam beliau ya, masih terkubur di sana bersama juga dengan ada Dori istrinya. Lalu kemudian di jantung kota Meknes juga menyimpan banyak sekali tempat-tempat yang dulu pernah menjadi masjid ya, yang dulu pernah menjadi tempat Moulay Ismail atau raja pertama di kota Meknes ini singgah dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelajah ke dalam lebih dekatnya lagi. Jadi kita kalau ngomongin Meknes jadi ingatnya sejarah teman-teman ya. Nah, di sana tuh, di dalam sana nanti menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia dari raja ini. Langsung aja nih bagi teman-teman yang tertarik jalan-jalan ke kota Meknes, hubungi saya aja. Aman ya insya Allah. Kita jalan-jalan di kota Meknes. Nah, kita sudah sampai di Bab Al Mansur atau pintu yang paling besar yang ada di kota tua Meknes. Langsung aja. Ini dia Bab Al Mansur. Wah. Bukan ini teman-teman. Ini adalah kembarannya Bab Al Mansur. Di sana ada lagi, aku akan nunjukin ke kalian. Wah, di sini ada konser teman-teman ya. Kalau lihat dari dekat. Nah, akan ada yang melaksanakan konser nih dekat sini teman-teman. Hello, speak English? Oh, just little. Do you want to show to me what is this ceremony? What is going to festival? The prophet. Can you just take video. do public? Oh iya. Thank you. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, very good, very nice. هناك موضوع تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومرور نصف قرن على ذكر المسيح الخضراء. ينظم المجلس بعمالة مكناس بشراكة مع المجلس العلمي للجهة وجهة فاس مكناس وجماعة مكناس أيام تواصلية المفتوحة 13 في موضوع ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ميلاد الأمة انطلاق قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من كل شيء. Nah, jadi teman-teman, Bab Al Mansur sebenarnya tuh yang ini. Nah, besar banget teman-teman ya.
Gede banget. Ini kalian bisa lihat dari dekat bahwa pintu ini dulunya belum selesai dibangun, dan pas udah selesai dibangun bentuknya bagus banget, besar. Kayaknya ini apa ya, lebih besar daripada gerbang atau pintu Masjidil Haram, teman-teman. Gede banget, teman-teman ya. Waktu aku kesini pertama kali ini masih belum jadi dan masih tembok biasa doang. Jadi alhamdulillah 2025 ini udah jadi dan bentuknya ternyata di luar ekspektasi. Tadinya aku lihat kayak gambarnya kecil banget, ternyata pas udah jadi ya besar lah gitu. Dan alhamdulillah bisa ditunjukin ke teman-teman. Jadi ini tuh memang didesain untuk pintu doang gitu, dari luar pintu, karena dalamnya udah terlanjur ada bangunan-bangunan atau beberapa struktur-struktur bangunan lainnya yang sudah tertanam permanen secara arsitektural begitu, teman-teman. Kalau lihat di sekelilingnya, kita bisa lihat jalan di sekeliling paving block, ada pejalan 2 arah mobil yang bisa dilalui. Kemudian di sini ada Sahah Al-Hadim, atau orang sini singkatnya Lahdim. Ya, kenapa Lahdim? Karena alif lamnya digabung, alifnya ke lam, jadi Lahdim gitu. Ini Sahah Al-Hadim ini sangat besar, bisa dibilang sebagai alun-alun kota Meknes sambil melihat pemandangan Bab Al-Mansur. Kita menuju ke sana, teman-teman ya. Tapi untuk ke sana nyebrang jalan dulu. Teman-teman, ada kuda poni yang bisa kalian tunggangi, juga ada kuda putih besar yang bisa kalian tunggangi juga di halaman besar ini. Selain itu ada juga kuda poni yang digunakan di atas apa itu namanya ya, karavan. Nah, jadi kalian teman-teman bagi yang nggak mau naik di atas kuda bisa naik di atas karavannya aja gitu. Kemudian di sekeliling sini ada orang-orang istirahat, orang-orang duduk seperti biasa, teman-teman ya. Wah, ada pertunjukan ular tuh, teman-teman. Mereka bawa ular dari my name Akso. Yusuf. Hello Yusuf. Akso. Merci. Thank you very much. Mereka sedang mengadakan pertunjukan ular. Jadi nanti biasanya kalau orang-orang udah rame, mereka pada datang. Namanya Yusuf tadi, kalian kenalan ya. Dia akan menunjukkan pertunjukan ular kalau nanti biasanya udah rame atau ada yang ngeluarin uang terlebih dahulu. Hehe. Sekarang kita masuk ke dalam pasarnya kira-kira, teman-teman ya. Karena kan kita udah puas kayaknya untuk jalan-jalan di sini. Bisa dilihat masyarakat semakin rame yang berkunjungan berdatangan karena hari semakin sore. Sekarang jam 5, dan jam 5 tentunya menjadi jam-jam yang sangat puas atau sangat mantap untuk kita semua keluar untuk jalan-jalan bersama keluarga, baik itu sendiri maupun sama orang-orang terdekat kalian. Mantap. Kali kita akan masuk bener ke dalam benteng, teman-teman. Kira-kira apa sih yang ada di dalam? Penasaran, sebaiknya kita daripada bertanya-tanya langsung deh kita cari tahu. Teman-teman, di sini bahaya ya, apalagi kalau yang megang-megang HP kayak gini. Takut banget ada yang begal. Jadi kalian harus hati-hati. Ini ada gerbang tuanya. Gerbang tua kita bilangnya ya. Ini ada gerbang tua, kemudian ini kita masuk ke dalam. Nah, itu kalau malam-malam lampu Marokonya hidup tuh. Jadi kayak hidup, terus ada lampu-lampu neon tentang Maroko gitu, teman-teman. Lalu kita kalau jalan agak ke sini ada taman yang indah. Ini tadi kan pintu itu. Kita masuk ke sini, tadi muterin beneran ini. Kita akan ke sana. Yuk kita coba jalan ke sana, teman-teman. Langsung aja. Jadi ada lapangan luas di sini. Kemudian setelah lapangan luas di sini ada taman-taman yang besar. Kemudian di sini di belakangnya dilengkapi dengan keindahan benteng yang dibuat semirip mungkin dengan zamannya itu, teman-teman. Tunggu bentar deh, itu ada masjid loh, teman-teman. Nah, kira-kira itu masjid apa ya? Yuk kita langsung sana aja deh, teman-teman ya. Itu nama masjidnya ada Masjid Lala Audah. Lala Audah. Tahu nggak, teman-teman? Lala itu adalah panggilan kesayangan untuk perempuan. Lala gitu. Panggilan cinta, panggilan sayang. Jadi lebih dekat daripada kita memanggil sidah, kita memanggil ukhti gitu. Lala itu adalah panggilan kehormatan, panggilan kasih sayang kepada seorang laki-laki ataupun perempuan kepada perempuan lainnya gitu. Lala ini khusus untuk panggilan perempuan. Tapi ingat teman-teman ya, jangan manggil kayak gitu ke orang Maroko. Bisa saltingkah deh nanti ya kan.
Sebelum masuk ke dalam, ini ada taman bermain anak-anak. Cocok bagi kalian yang bawa anak-anak banyak, bisa main-main di sini gratis. Maroko itu adalah negara anti pungli, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian nanti akan dimintain uang segala macam. Akan beresiko sangat kecil sekali, kemungkinan adanya tuh dikit banget. Nih bagi yang suka main bola, lapangan belakangnya benteng. Enak banget nih main bola di sini nih. Wadidaw. Jadi pengen coy. Aduh sayangnya lagi belum ada jadwal main bola sih. Nah itu kita ada masjid di sana. Agak mendekat aja sih ya, soalnya gini teman-teman, masjid itu kan hanya dibuka ketika waktu sholat saja di Maroko, sholat 5 waktu. Jadi kita nggak bisa maksain dibuka gitu sama petugas, mau buat konten pak gitu ya kan, lucu aja gitu liatnya. Udah ini pintunya ada 2, ini pintu masjid yang sana, ini pintu masjid yang sini. Nah itu kalau nanti masuk ke dalam akan ketemu menaranya gitu. Banyak masjid di kota tua atau di Qodimah ini mereka ngikutin struktur benteng. Jadi kalau struktur dari luar bentengnya itu lurus kayak gini ya, lurus sampai sana. Jadi dalamnya tuh bakal nyesuaiin sama struktur bentengnya dari luar. Jadi kita nggak bisa lihat eksterior bangunan kalau ada di Qodimah. Sebenarnya itu intinya. Ada di Qodimah atau kota tua. Jadi lihat eksterior tuh semuanya sama aja karena semuanya kan dilapisi benteng. Jadi kita langsung aja ke tempat yang agak dalam lagi. Kita ke kuburan Maulai Ismail. Gaskan! Nah ini teman-teman kalau dari dekat, indah banget gak sih, apalagi sore-sore kesini tuh. Wallahi it is amazing. Hai. Coba kita ambil foto di sini. Nah, tuh. Aku aja yang berdiri kayak gini pakai HP satu tangan tuh udah keren banget. Nah, ini apalagi nih bangunan ini. Ada foto gini nih. Set. Nah, jadi aku tadi sempat nyinggung di awal, kita bakal ke salah satu makam pendiri Kerajaan Alawiyah, kerajaan terlama yang berkuasa di Maroko, dan itu ada di sekitar sana. Ini ada backlight matahari, jadi aku nggak bisa nunjukin itu ada di wilayah sana. Jadi kita akan ke sana teman-teman ya. Jadi stay tune aja perjalanan kita.